Hai rekan-rekan semua yang ada di sana, saya Wita Siregar selaku host hari ini. Komunitas kami sedang menggerakkan suatu kegiatan positif dengan hashtag Ayo Indonesia Bangkit. Dan saya adalah seorang yang bergerak di bidang pemerintahan dan saya sangat menyambut kegiatan positif ini. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah dengan IG Live sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya, hari ini adalah tanggal 21 April, adalah Hari Kartini, dan bagaimana kita bisa memaknai Hari Kartini itu sendiri, apalagi di zaman era modern ini. Mungkin masing-masing orang memaknai Hari Kartini ini dengan persepsinya masing-masing. Bagi saya sendiri, Wita Regar, memaknai Hari Kartini ini ada 6 ya. Satu, Hari Kartini merupakan hari pemberdayaan perempuan di Indonesia. Ya, luar biasa sekali perjuangan Ibu Kartini. Zaman beliau betapa perempuan itu tidak dihargai, tidak ada bisa dikategorikan masuk hitungan, baik itu dalam keluarga, baik itu mungkin di dalam pemerintahan untuk mengecap pendidikan. Tapi sungguh bagi saya memaknai Hari Kartini adalah pertama, Hari Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Kedua, bagi saya adalah Hari Kartini ini pelopor kesetaraan antara hak pria dan wanita di Indonesia. Ya, yang ketiga adalah bagaimana Hari Kartini ini adalah hari memperkuat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kesetaraan gender itu sangat luar biasa sekali dan jangan pernah harapkan lagi untuk kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Keempat adalah mendorong kesadaran pria untuk ikut juga mewujudkan kesetaraan gender. Kelima adalah aksi nyata dalam peningkatan pendidikan formal. Keenam adalah membangkitkan peningkatan kualitas hidup perempuan. Jadi sungguh wanita-wanita Indonesia, bagaimana perjuangan Ibu Kartini yang luar biasa sehingga kita bisa memaknai Hari Kartini di era modern ini, ya. Dan memang topik yang saya angkat sore hari ini adalah bagaimana peran aktif Kartini modern untuk mendapat income baru di era internet. Mungkin rekan-rekan merasa ibu ini bekerja di bagian pemerintahan tapi masih juga ada waktunya melakukan kegiatan-kegiatan sampingan. Kalau kita masih bisa melakukan hal di luar kegiatan rutin, kenapa enggak untuk bisa menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga, ya. Kita akan nantikan host yang saya akan memberikan sedikit cuplikan ya. Narasumber kita hari ini dulunya adalah seorang pebisnis, ya, pebisnis di bidang fashion di Tanah Abang yang melakukan kegiatan bisnisnya melalui konvensional, ada tokonya, ada pekerjanya, ada stok barangnya, ada proses jual beli, dan ada pasti biaya untuk transportasi. Tapi belakangan ini kurang lebih 5-6 tahun beliau sudah aktif sebagai penggiat bisnis internet, seorang digipreneur coach dan juga new income expert, ya. Jadi kita sangat penasaran. Terima kasih Mega sudah bergabung. Kita akan menunggu. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Lina. Ternyata Bu Oriani sudah bergabung ya. Bentar ya. Bagaimana nih caranya Bu Oriani? Bu Oriani ternyata sudah bergabung sama kita. Bu Oriani, bentar saya panggil Bu Oriani. Kita sabar menunggu sebentar ya. Makasih Coach sudah bersama-sama dengan saya. Selamat sore Coach. Halo, selamat sore Bu Wita. Dengar suara saya nggak Coach? Kedengeran. Terima kasih Coach, sore hari ini sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Coach yang luar biasa. Coach, kebetulan hari ini juga sesuai dengan tema kita. Hari ini
adalah Hari Kartini. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat Coach dan juga wanita-wanita Indonesia. Ya, Coach. Oke, sama Iya. Bu Vita. Selamat Hari Kartini juga untuk semua wanita-wanita Indonesia nih yang hari ini juga nonton bareng ya. Iya, Coach. Memang tadi Coach saya sudah sekilas sudah memperkenalkan Coach. Coach salah satu pebisnis. Ada dari Pak Denny, Coach. Saya sapa dulu ya, Coach. Bu Iya, Ori, silakan. selamat Hari Kartini, semangat Oh Kartini. ya, Ada juga sama-sama. dari Thank Bu you, Bu Tini. Nana, ada dari Pak Randy, ada dari Priscilla Siregar. Kebetulan itu ponakan saya, Coach. Indonesia tantenya dia. Ada dari Bu Eka, ada Tia mahasiswa saya, Coach. Ada Pak Johan, ada Pak Denny, ada Bang Garsi. Untuk rekan-rekan yang lain, berkenan jikalau nanti ada pertanyaan, rekan-rekan bisa tuliskan. Ada David, mungkin teman coach itu ada adik saya, Anta. Jika ada pertanyaan, tolong silahkan ketik ya di kolom chat. Dan juga berkenan follow IG kami @Oriani Huang dan Regarwita. Kita lanjut ya, Coach. Tadi saya memang sudah memperkenalkan Coach secara singkat, seorang dulunya bisnis konvensional di Tanah Abang, dan sekarang sudah fokus ya, Coach, seorang digipreneur, Coach, dan juga new income expert. Kurang lebih ya belakangan ini udah fokus ya, Coach, ya di bisnis bagian internet ya, Coach. Mungkin Coach bisa menceritakan latar belakangnya sedikit, Coach. Oke, ya, terima kasih ya Bu Wita buat kesempatannya siang hari ini. Oke, kalau ditanya latar belakang saya, sebenarnya memang sebelumnya saya pernah bekerja juga ya selama 11 tahun nih. Ya, waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan finance. Saya bekerja di bidang IT sebagai sistem analis. Nah, jadi sebelum saya masuk terjun ke bisnis konvensional baju di Tanah Abang, saya juga mungkin awalnya tuh termasuk orang yang suka berbisnis, walaupun waktu itu hanya bisnis kecil-kecilan, ya. Jadi waktu saya bekerja, saya juga sambil nih gitu ya, ikut jualan stationery, saya ikut jualan juga pakaian, baju buat teman-teman saya di kos waktu itu, ya. Atau juga jualan makanan gitu. Jadi sesuatu yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan saya lakukan dari sejak saya masih bekerja ya. Nah, jadi waktu saya akhirnya sudah pas saya istilahnya bergabung ketemu saya menikah dengan suami saya. Nah, saya mulai membantu bisnis suami saya dalam hal bisnis pakaian tersebut. Ya, jadi memang waktu itu saya tinggalkan pekerjaan saya dan saya fokus ke bisnis konvensional baju. Nah, di situ di bisnis baju itu saya memang merasakan gitu. Ternyata bisnis di bidang pakaian ya, terutama di bagian grosir itu enak banget ya, karena kita bisa mendapatkan banyak pelanggan juga dari luar kota dan luar negeri. Dan di sana saya juga bisa mendapatkan misalnya penghasilan yang cukup lumayan, apalagi pada saat-saat tertentu itu rame banget ya kan, dan bahkan ada pelanggan dari luar negeri yang akhirnya kita bisa dapetin penghasilan dalam dolar. Nah itu berlangsung ya kurang lebih saya gelutin itu kurang lebih 7 tahun ya. Nah saya 7 tahun ya, saya di bisnis Tanah Abang itu di baju 7 tahun dan sejak saya menjalankan bisnis itu memang yang namanya bisnis pasti ada aja ya, naik turunnya, kendala yang dihadapi itu pasti ada aja. Nah, jadi waktu itu ketika saya menjalankan bisnis yang konvensional, nah tahun 2010 itu mulai ada yang namanya toko online bermunculan. Dan akhirnya saya melihat peluang itu. Nah, saya pikir, wah boleh juga nih kita kembangkan bisnis ke online, lewat toko online, supaya kita bisa banyak pelanggan yang kita bisa jangkau lebih luas lagi. Ya, akhirnya kita mulai tuh bangun bisnis toko online mulai dari BB, kita mulai start dari awal dari bikin BB group, terus bikin ada WhatsApp group, sampai akhirnya saya bikin website sendiri. Ya, bikin website sendiri tuh akhirnya. Bikin website sendiri dan semakin lama pelanggan saya pun semakin banyak. Sampai dari luar negeri pun bisa order dari Amerika, dari Brunei, dari Singapura, banyak banget. Dan semakin luas akhirnya.
ya. Nah, saya melihat potensi bisnis toko online itu bagus banget ya ke depannya. Karena kita bisa menjangkau market yang lebih luas ya, dan juga kita bisa meminimalisasi yang namanya biaya operasional ya. Karena kalau kita pakai toko yang di Tanah Abang itu biasanya kan juga biaya operasionalnya juga naik setiap tahunnya. Sewa toko Tanah Abang tuh bisa ratusan juta setahunnya, Ratusan ya juta, kan? wih. Ya, bisa 100 juta, 150 juta setahunnya. Nah, padahal itu tempatnya kan hanya toko kecil. Nah, jadi akhirnya saya mulai tekuni bisnis online lewat dari toko online itu saya tekuni dan saya mulai belajar dari mentor yang saya cari ya. Akhirnya saya ketemu tuh mentor yang bisa bimbing saya untuk saya bisa lebih fokus gimana mengembangkan bisnis lewat internet ya. Nah, di situ saya belajar gimana bisa mendatangkan banyak pelanggan lewat sosial media. Saya bisa memiliki sebuah bisnis e-commerce global ya. Yang menarik buat saya itu karena di situ saya bisa melihat bahwa dengan bisnis e-commerce global ini ya, saya bisa mendapatkan income baru ya dari internet ya tanpa harus perlu kita melakukannya secara terus-menerus aktif income. Ya, jadi nah dengan adanya saya melakukan bisnis itu saya melihat bahwa di sini saya memiliki sebuah potensi untuk saya bisa mengembangkan bisnis saya lebih besar lagi dan saya juga bisa istilahnya membantu juga ya banyak orang yang ingin belajar gimana sih membangun bisnis di internet, yang ingin bisa mengembangkan bisnisnya lewat internet. Nah, itu saya juga lakukan ya supaya jadi akhirnya saya juga membimbing setiap orang-orang yang pengen belajar juga di dunia internet seperti itu. Gitu Bu Wita. Wih, keren bener Coach. Tadi kan Bu Oriani bilang kan terus-menerus aktif income-nya. Tadi kan juga ketemu dengan mentor. Gimana Coach bisa langsung Coach merasa nyaman gitu ketemu dengan mentor, cara pencarian mendapatkan mentor yang cocok itu gimana Coach? Ya, memang sih awalnya juga nggak sengaja ya ketemu dengan mentor itu. Jadi awalnya waktu itu ada teman yang cerita sama saya gitu loh. Karena waktu itu saya memang lagi sibuk-sibuknya bisnis toko online saya. Terus ada teman yang cerita sama saya WA, waktu itu message saya. Terus dia bilang, ini saya ada komunitas ya. Dan di situ kamu bisa bangun bisnis toko online yang bisa menghasilkan passive income. Nah, akhirnya saya tertarik tuh. Ya, saya datang, saya ketemu, saya ngobrol ya. Akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan dari situ. Ya, di situ saya mulai ketemu sama mentor saya di situ. Kayak gitu. Coach, sebentar disampah dulu ya Coach ya. Makasih. Ya, silakan. Pak Hendy yang sudah bergabung, makasih Bu Jene, makasih Coach, makasih ini Pak kok saya lupa Pak Suandi, makasih Tips Sakti sudah menonton kami, Bu Pina, terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan, tolong berkenan ditulis ya. Coach, menyambung cerita kita tadi Coach, kan mulai dari bisnis konvensional ke bisnis e-commerce, itu mungkin ada kendala-kendala atau kesulitan nggak Coach? Apalagi mungkin dalam hal penguasaan IT-nya mungkin. Ya, memang sih semua bisnis kalau dijalankan memang awalnya pasti ngalamin ya. Apalagi itu kan juga hal baru buat saya. Yang tadinya saya konvensional, saya beralih ke e-commerce, ke internet gitu ya. Nah, memang ada juga kendala karena mungkin awalnya juga saya nggak ngerti tuh gimana sih kita pakai sosial media untuk bisnis, gimana saya bisa kembangkan lewat bisnis saya lewat internet ya. Nah, itu tapi semua bisa diatasi ketika saya punya mentor. Jadi akhirnya saya bisa banyak tanya, saya bisa belajar dari beliau yang tadinya nggak ngerti, saya dibimbing pelan-pelan. Ya, yang tadinya saya nggak bisa, saya pun dibimbing pelan-pelan. Dan di situ pun ada selain kita juga dibimbing, ya kita pun ada training-training yang kita bisa ikutin gitu. Jadi ya pasti kalau kita mau upgrade diri, mau belajar sih pasti bisa ngikutin. Walaupun kita nggak punya pengalaman sama sekali mungkin sebelumnya gitu loh. Tapi bisa di situ. Bahkan gaptek sekalipun Coach, memungkinkan nggak untuk mengikuti bisnis ini Coach? Bisa aja ya.
memang semuanya sebenarnya kita sudah ada disiapkan, kita bikin dari jadi kita bisa mulai dari kita penting kita punya kemauan untuk kita berbisnis dan kita siap ya untuk dibimbing. Nah semuanya bisa sih karena gaptek pun nggak masalah di sini. Berarti semua orang bisa memungkinkan untuk mengikuti yang coach lakukan. Ya bisa. Di mana itu tuh coach? Mungkin ada yang nanti mungkin yang rekan-rekan yang mendengarkan mungkin nanti tertarik coach. Oke, ya boleh juga sih. Kalau misalkan memang mau tahu nih ya apa yang kita lakukan, ya nanti Bapak Ibu bisa ikutin ya webinar atau seminar. Nah, kita tanya nih sama Bu Wita ya. Saya akan info ke Bu Wita webinarnya kapan. Kita bisa tanya sama Bu Wita ya. Wih, Info keren. webinarnya. Keren coach. Ya, kita kembali ke topik kita ya coach, sesuai dengan topik kita. Bagaimana peran aktif Kartini Moderate untuk mendapat income baru di era internet. Sesuai sekali tema kita sore hari ini dengan tadi yang coach sampaikan. Coach, terganggu nggak? Terganggu nggak ada suara-suara lain coach? Terganggu iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke coach. Coach, di mana pendapat coach? Bagaimana peran aktif Kartini Modern untuk mendapatkan income baru di era internet ini, coach? Karena hari pas sekali kan hari Kartini, coach. Hari Kartini ya, iya benar. Ya memang kita kan sebenarnya kalau kita kilas balik pada zaman kami itu sebenarnya wanita muda ya yang biasa sebenarnya wanita biasa nih kehidupannya juga awalnya mungkin ya biasa-biasa aja tapi yang membuat dia berbeda adalah dia punya mindset yang luar biasa ya dia punya pola pikir yang berbeda dengan wanita yang ada pada sejaman bangsa yang sejamannya pada saat itu ya dia mulai berpikir bagaimana supaya seorang wanita pun bisa punya peran sebagai seorang yang sederajat dan pendidikan seperti yang dia lakukan. Nah, sebenarnya mindset itu yang perlu kita miliki dulu kalau kita kalau kita juga mau maju di era yang saat ini. Ini sangat sekali wanita untuk kita bisa maju, untuk kita bisa setara sederajat ya dengan kaum pria. Bahkan kita bisa menikmati pendidikan yang sama mereka gitu loh. Tidak atau bisa profesi pun ya yang coach maaf kata Bu Eva suara coach putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, iya. Bentar. Coach dengar suara saya enggak? Dengar. Masih putus-putus. Masih. Halo. Iya. Tes. Kedengaran? Kedengaran. Oke, dengar ya. Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah sebagai seorang wanita modern ini, kalau kita mau maju di era internet, ya kita pun harus punya pola pikir yang benar dulu, ya, pola pikir yang terbuka. Ya, bahwa kita pun wanita-wanita pun bisa melakukan peran aktif kita sebagai wanita modern di zaman era internet ini untuk kita bisa misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan income untuk kebutuhan keluarga bisa dicukupin ya ataupun Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu yang sekarang ini bisa dilakukan oleh banyak orang pria gitu kan, semuanya bisa. Yang penting mulai dari pola pikir kita, mindset kita, ya, yang pola pikir kita yang berubah, mindset kita yang mulai berubah dulu, ya, untuk kita berpikir maju, ya, berpikir maju, jangan berpikir istilahnya hanya, oh saya cuma wanita biasa dan bahkan mungkin pilihan saya terbatas, saya hanya bisanya ya ngurus anak atau cuma sekedar masak di dapur ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ya misalnya istilahnya wanita-wanita ini mau ya, Anda mau untuk berubah, pasti ada jalan juga ya, pasti bisa gitu loh. Seperti itu sih. Berarti pertama kali yang harus
harus dilakukan itu memiliki pola pikir yang mau berubah untuk berpikir maju ya Coach ya. Mungkin ada tip, betul. Tip yang kedua Coach? Oke, nah yang kedua adalah Bapak Ibu juga perlu pahami ya. Jadi yang penting ketika kita tahu nih siapa diri kita, ya kita harus lihat ya bahwa kita dilahirkan sebagai seorang wanita ya, tapi kita juga punya ya sebuah kelebihan, atau bahkan kalau kita lihat pasti ada talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita yang kita bisa maksimalkan. Jadi kita pertama harus kenali diri kita, ya siapa diri kita dan talenta apa yang ada dalam diri kita, ya. Terus setelah kita tahu talenta itu, kita bisa kembangkan. Mungkin dari hobi bisa juga jadi duit, ya. Dari hobi kita itu bisa jadi income baru juga buat kita, ya. Jadi kembangkan, kenali diri Anda dan kembangkan, ya talenta yang ada dalam diri Anda. Nah, terus yang kedua adalah kita juga harus tahu kenapa kita ada lahir di era saat ini, ya. Why? Kenapa? Gitu loh. Kenapa kita ada lahir di era saat ini? Ya, mungkin kalau kita lahir yang zaman Kartini ya pasti beda, ya kan? Tapi kita lahir pada saat dimana kita sudah ada di era internet, ada di era yang percepatan terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, kalau kita nggak mengikuti era itu, kita nggak istilahnya mengupgrade diri kita, ya kita akan mungkin akan tertinggal, ya. Nah, kita harus tahu kenapa kita ada saat ini dan bagaimana kita bisa masuk untuk kita juga terlibat mendapatkan apa yang memanfaatkan apa yang ada di era internet saat ini, ya. Karena internet itu percepatan, ya, percepatan dan kita butuh sesuatu action yang cepat juga kalau kita mau maju, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya juga kita harus tahu, ya, where, kemana kita mau melangkah, kemana tujuan impian kita, tujuan hidup kita, ya. Di era internet kita bisa mengembangkan diri kita, ya, seperti apa yang kita mau, ya. Kita punya banyak sekali sumber-sumber informasi, ya, yang kita bisa baca, yang kita bisa pelajari, yang kita bisa tonton. Nah, kalau kita open pikiran kita, mindset kita terbuka, kita pasti akan coba lihat kondisi sekarang ini apa dan kita mau menuju kemana, itu semuanya terbuka semua di internet, kita bisa pelajarin. Nah, misalkan kita mau jadi seorang entrepreneur atau kita mau menjadi seorang chef gitu ya, tukang masak gitu ya, chef yang jago masak, kan terbuka. Kalau kita mau belajar semua di internet ada, ya kan. Nah, semuanya yang penting adalah kita harus tahu kita mau kemana dulu tujuannya, kita mau jadi apa dulu, ya, itu harus tentukan juga. Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus melihat bahwa dengan siapa kita akan melangkah ke sana, ya. Jadi maksudnya gini, kita tentukan siapa orang yang akan kita ajak untuk kita sama-sama mau mengalami kesuksesan itu, ya. Misalkan kita mau membangun sebuah komunitas bisnis internet yang memberdayakan kaum wanita, ya kan? Berarti kita akan gandeng wanita-wanita untuk mereka juga bisa terlibat aktif, ya. Mereka punya peran, ya, untuk bisa mungkin menambah income, ya, untuk kebutuhan keluarga mereka, dan kita gandeng wanita-wanita tersebut, ya. Dengan siapa kita mau melangkah, dengan siapa kita mau istilahnya mencapai tujuan kesuksesan kita, ya. Nah, jadi makanya karena ini Hari Kartini, ya, sebenarnya kita bisa berdayakan setiap wanita-wanita itu untuk mulai terbuka pikirannya, ya, bahwa sebenarnya banyak sekali peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, banyak sekali. Dan wanita itu kan jumlahnya juga lebih banyak dari pria, kan? Seluruh dunia itu lebih banyak dari pria, betul kan? Nah, jadi kekuatan seorang wanita itu sebenarnya luar biasa. Jadi kita harus melihat bahwa kita pun sebagai wanita itu bisa dampak yang positif buat lingkungan-lingkungan kita yang ada di sekitar kita, seperti itu. Luar biasa, Coach. Coach, kalau bisa saya simpulkan dari kelima yang Coach katakan tadi, berarti kita harus belajar untuk
keluar dari zona nyaman kita dan mengubah pola pikir kita. Tapi kan terkadang Coach, mungkin ya, wanita modern sekarang atau di era Kartini modern sekarang, dia sudah merasa nyaman dengan posisinya, dengan kondisinya, dan tidak mau belajar untuk hal baru. Gimana menyikapi itu, Coach? Ya, kalau misalkan merasa nyaman dengan kondisinya, ya, sebenarnya ya sama mungkin seperti saya dulu ya. Saya pun merasa nyaman dengan kondisi saya, ya kan. Kalau misalkan ya saya nggak harus pusing-pusing gitu kan bangun bisnis sendiri karena suami saya pun sudah punya usaha. Tapi yang namanya kita pengen ya istilahnya balik lagi ke tujuan. Tujuan kita apa? Kalau kita punya tujuan untuk kita bisa lebih maju lagi, untuk kita juga bisa berbagi ya, berkat bagi banyak orang gitu kan, bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang, yaitu pasti kita akan keluar dari zona nyaman kita untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan atau dreamnya kita masing-masing, ya kan? Nah, semua balik lagi ke pribadinya. Kalau merasa nyaman ya mungkin pasti semua orang suka dalam kondisi yang zona nyaman, ya kan? Tapi kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan itu dan kita terpanggil untuk melakukan itu, ada tujuan yang kita mau capai, yaitu pasti kita berani untuk keluar dari zona nyaman itu. Luar biasa, Coach. Apalagi di kondisi seperti ini ya, Coach ya. Di kondisi seperti ini, apalagi tadi pagi di radio saya dengar ya, Coach, kurang lebih DKI aja sudah 2,7 juta mem-PHK-kan orang. Ya, mem-PHK-kan orang, baik itu pria dan wanita. Gimana jikalau hanya pria saja yang bekerja dan wanita sebagai ibu rumah tangga, ketika itu terjadi dalam keluarga mereka, apa yang akan terjadi jikalau mereka tidak memiliki tabungan yang cukup? Ya, Coach, berarti kan, jadi Coach katakan semua orang punya peluang untuk melakukan bisnis ini, dan segaptek apapun jikalau niatnya mau belajar, pasti luar biasa. Coach, kita sapa dulu, Coach. Udah 2 kali ini Bu Siska mengatakan halo, sudah 2 kali. Makasih Bu Siska, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu Eva sudah bergabung, Pak Tarigan, Pak Arifin, Pak Edi, Kak Angel. Makasih Kak Angel sudah bergabung. Sudah lama kita nggak bertemu Kak Angel. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu ya. Makasih Kak Yeni. Kak Yeni sudah menonton, Pak Denny. Rekan-rekan kalau ada pertanyaan berkenan untuk tulis di kolom chat ya. Kita lanjut, Coach. Ya, oke, Bu Wita. Ada mau Coach lanjutkan lagi atau saya bisa bertanya lagi, Coach? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kan berarti Coach bilang ketika sudah di zona nyaman mungkin dia susah ya, Coach, untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Minimal, tapi kan minimal semua orang pasti punya mimpi, Coach. Ya, gimana mimpi? Contoh saya punya mimpi bisa membawa keluarga besar saya. Kebetulan kita luar biasa besar, Coach. Ibu saya 12 kali melahirkan. Saya pengen sekali gimana keluarga besar ini bersama-sama pergi ke Yerusalem wisata rohani. Dan dari mimpi itu juga mungkin ya, kalau dari gaji mungkin saya sudah merasa nyaman walaupun gajinya seperti itu saja. Tapi ternyata saya punya mimpi yang lain. Mungkin dengan itu dia. Dengan mimpi ini mungkin saya bisa ya, Coach, saya ngikutin jalan Coach sendiri. Kali saya bisa berhasil nggak, Coach? Pasti bisa lah, ya. Jadi semua orang itu kalau misalkan kita memilih platform bisnis yang tepat, itu pasti kita bisa. Ya, jadi makanya tips yang perlu kita lakukan kalau kita memang pengen ya sukses di bisnis internet, kita harus pilih pertama platform bisnis yang tepat, ya, supaya kita jangan salah pilih kendaraan. Ya, nah platform bisnis yang tepat itu adalah platform bisnis yang sudah siap secara e-commerce, ya, karena kita mau besar bisnisnya kan lewat bukan cuman lokal, tapi bisa global, mendunia.
ya. Jadi kita harus pilih platform bisnis yang tepat itu seperti apa, ya. Platform bisnis yang tepat itu kategorinya seperti ini, Bu Wita. Terus ada yang namanya produk yang laku dicari orang, ya. Nah, produknya harus termasuk yang laku dicari orang. Nah, jadi salah satunya adalah produk yang laku dicari orang adalah produk yang bisa membuat kita sehat, awet muda. Nah, itu, ya. Terus yang kedua adalah produk yang dicari orang itu adalah produk yang bisa memberikan kita, ya, strategi untuk bagaimana kita mengembangkan bisnis lewat internet itu juga dicari orang, ya. Edukasi-edukasi yang membuat kita bisa belajar tentang internet itu juga dicari orang. Nah, terus yang ketiga adalah produk yang bisa kita make money dari online itu juga dicari orang. Ya, itu tiga produk ini, ya. Nah, terus platform bisnis yang tepat itu juga adalah platform yang terdiri dari funnel. Nah, funnel mungkin ada Bapak Ibu yang baru tahu ya funnel itu apa. Nah, jadi funnel itu adalah platform bisnis yang bisa membuat kita ya bisa mendapatkan penghasilan bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali. Nah, itu. Ya, kita harus pilih platform bisnis yang seperti itu. Ya, yang bisa mendapatkan penghasilan bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali dari bisnis yang sama. Nah, itu funnel. Ya. Nah, terus juga yang ketiga, kita juga harus platform bisnis yang tepat itu adalah platform yang bisa memberikan kita ya, bisnisnya itu ya tadi saya bilang bukan cuman lokal tapi bisa mendunia. Ya, jadi secara e-commerce bisnis sistemnya sudah nah, seperti itu. Dan itu kita bisa temukan yang seperti itu. Model bisnisnya, cari yang seperti itu. Coach, ayo kita sapa dulu teman-teman. Coach, putus-putus nggak, Coach? Coach, Iya, dengar tadi suara saya sempat nggak? kedengeran, tadi sempat putus sedikit. Saya sapa dulu ya, makasih Bang Bernard, makasih Bu Ida yang sudah bergabung. Ya tadi Coach katakan platform bisnis yang tepat, jangan salah pilih kendaraan. Kemudian mungkin Coach dari Permisa mungkin ada yang menanyakan kurang lebih cara atau tip yang tepat untuk kita bisa memilih platform bisnis yang tepat, Coach. Ya. Bagaimana cara untuk memilih platform yang tepat? Dengan Ya, banyak kondisi saat seperti sekarang ini, Coach. Sorry, tadi nggak kedengeran gimana, Bu? Gimana cara memilih platform yang tepat di tengah-tengah era seperti ini, Coach? Oke, ya. Yang penting kita pertama harus mau coba searching ya, searching dari internet banyak sekali. Ya, kita cari informasi-informasinya dari internet supaya kita bisa menemukan kira-kira platform seperti apa. Ya, jadi kita juga yang penting jangan alergi terhadap model bisnis tertentu ya. Karena siapa tahu dengan kita melihat searching di internet kita mulai melihat bahwa sebenarnya platform seperti ini yang cocok. Platform seperti ini yang bisa memberikan kita penghasilan berlapis seperti tadi ya. Komisinya misalnya tuh penghasilannya bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Nah, jadi yang penting kita coba open minded aja. Coba terbuka aja dulu dan kita mulai ya searching di internet ya, cari tahu di sosial media atau apa. Nah, itu kita bisa pelajarin ya. Nah, kalau misalkan memang Bapak Ibu ada yang pengen tahu tentang bisnis apa yang tepat. Nah, kebetulan nih nanti memang hari Jumat, hari Sabtu ada webinar. Ya, Jumat Sabtu ada webinar. Jadi kalau ada yang memang pengen tahu ya, itu di situ mungkin bisa jadi satu tempat untuk Bapak Ibu bisa pelajarin ya seperti apa contoh-contoh model bisnis yang e-commerce yang memang bisa kita pakai seperti itu. Terima kasih Coach. Mungkin ada rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti webinar di hari Jumat sama Sabtu, bisa DM
ke Ya, Wita DM. Regar, iya, ke Regar Wita atau ke Bu Oriani Wang untuk mengetahui lebih jauh lagi atau mungkin merasa ketertarikan dengan webinar yang akan diselenggarakan. Coach, mungkin ada juga yang bertanya seperti ini, Coach. Apa mungkin ada platform yang bisa berpenghasilan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Apa itu tidak hanya janji manis? Ya, itu bukan janji manis, Bu Wita, karena saya sudah merasakannya. Jadi memang saya sudah memiliki platform itu, jadi memang sudah terbukti ya bisa memberikan penghasilan yang bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali. Ya, nah itu memang kita sudah lakukan ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan dan sudah lama kita jalanin juga bisnisnya. Jadi itu sudah terbukti hasilnya seperti itu. Sudah kurang lebih berapa lama Coach mengikuti bisnis internet ini, Coach? Sudah berapa lama? Saya kurang lebih 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Kalau dikasih perbandingan ya, Coach, dikasih perbandingan penghasilan 5 tahun itu dengan penghasilan yang konvensional berapa banding berapa, Coach? Oke. Gimana? Ya, perbandingannya sih sebenarnya gini. Dilihat dari cara kerjanya yang berbeda. Ya, memang sama-sama besar. Ya, sama-sama besar nih. Tapi dilihat dari perbandingan yang cara kerjanya yang berbeda itu yang membuat saya akhirnya bisa memiliki waktu yang lebih bebas, ya, dan juga saya bisa punya waktu lebih banyak juga untuk saya bisa kembangkan bisnis saya yang lainnya juga, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau dengan internet memang semuanya akan menjadi lebih cepat hasilnya, ya. Jadi kalau dibilang dulu waktu saya mulai bisnis konvensional, ya, itu kan modalnya gede banget, modalnya gede, ya, belum sewa toko, belum untuk operasional, ya, karyawan, stok barang, semuanya itu modalnya gede banget. Dari situ aja bisa ratusan juta. Nah, dibanding dengan bisnis yang saya jalankan, modalnya nggak besar, tapi ROI-nya yang saya rasakan itu bisa 3 kali lipat dalam 1-2 tahun. Nah, jadi itu perbandingannya seperti itu. Ya, percepatannya kelihatan. Ya, jadi dalam waktu setahun 2 tahun, saya udah istilahnya mendapatkan ROI 3 kali lipat. Ya. 30 kali lipat, malah 30 kali lipat, bukan 3 kali lipat, 30 kali lipat. 30 kali lipat. Gimana caranya itu, Coach, bisa sampai 30 kali lipat dari pekerjaan bisnis konvensional, Coach? Ya, makanya itulah kekuatan dari sebuah platform bisnis yang bisa memberikan income berkali-kali. Seperti itu. Luar biasa sekali, Coach. Dan mungkin pertanyaan mungkin di luar sana juga kan, Coach, mungkin saya sendiri ya, Coach. Apakah seperti ini mungkin ya cocok di Coach, tapi mungkin nggak cocok di saya di Wita gitu loh. Gimana supaya saya bisa ya mengikuti jalur dari Bu Oriani sendiri? Gimana caranya, Coach? Ya, oke. Semuanya dimulai pertama dari kita punya dream. Ya, kita punya dream, kita punya impian, kita punya goal. Karena dengan adanya dream, kita punya impian itu yang membuat kita terus melakukan apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi yang penting ketika kita melihat, wah, saya waktu awal-awal melihat bisnis ini, saya melihat, wah, ini bisnis yang luar biasa besar. Ya, karena saya bandingkan dengan waktu itu bisnis yang saya jalankan, modalnya udah jauh beda. Yang istilahnya ini hanya 1/10 modal yang biasa saya keluarkan, ya kan? Tapi potensi income-nya bisa tadi saya bilang 30 kali lipat. Nah, berarti kan ini worth it untuk dilakukan, ya kan? Kalau kita melihat sesuatu yang worth it untuk kita lakukan dan bisa kita jalankan, itu seharusnya sebenarnya bisa. Ya, cuma masalahnya yang penting adalah kita siap nggak keluar dari zona nyaman, kita siap nggak melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasa kita lakukan, ya.
Nah, dan kita ikutin apa yang diarahkan oleh orang yang memimpin kita. Nah, jadi itu aja sebenarnya. Semua pasti akan mencapai menuju ke sana, pasti bisa dengan platform ini. Masalahnya cepat atau lambatnya aja, ya. Semuanya pasti bisa menuju ke goal kita karena platformnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa memungkinkan kita mencapai itu. Hanya masalahnya cepat atau lambat kita melakukannya aja, mendapatkannya, kayak gitu. Luar biasa Coach, ternyata sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana, berarti mimpi saya bisa jadi kenyataan ya Coach ya, jikalau saya mengikuti komunitas ini dan memiliki funnel atau platform yang seperti Coach katakan tadi, dan berarti saya harus masif ya, harus rutin ya Coach ya, untuk mengupgrade diri, untuk saya selalu menyebarkan ya undangan webinar saya, ya Coach, gitu ya Coach? Ya pasti. Ya, yang penting adalah Bapak Ibu, Bu Wita pegang dream impian Bapak Ibu Bu Wita. Ya, pegang terus dreamnya dan lakukan karena semua orang sudah menuju ke sana. Tinggal kita cepat atau lambatnya aja. Ya, jadi istilahnya kayak kita mau naik gunung nih, kita kan mengayuh sepeda sama-sama nih. Ada yang naik sepedanya kenceng ngebut dari pertama dia start dia ngebut cepet nyampe dia. Tapi ada yang santai dulu. Kadang ada yang berhenti dulu, kadang ada yang ya udahlah tunggu dulu istirahat dulu beberapa jam, akhirnya yang lain udah nyampe dia masih di situ, ya kan? Nah tergantung bagaimana effort kerja kita, ya kayak gitu sih. Luar biasa Coach. Kalau bisa saya simpulkan, Coach, nggak terasa kita sudah 43 menit bincang-bincang, nggak terasa ya Coach, 43 menit ya? Sudah. Luar biasa sekali Coach, kalau saya bisa mengambil ya pembelajaran yang Coach katakan tadi, ketika kita sudah hidup di era modern seperti ini, mau tidak mau kita harus membuka diri untuk dunia internet. Kita harus mengubah mindset kita, dan juga kita harus bisa ya memilih platform bisnis yang tepat. Sekarang masalahnya mau atau tidak kita bergerak bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita dengan kita siap keluar dari zona nyaman kita. Dan yang pasti dengan adanya mentor yang selalu membimbing kita untuk kita siap diri setiap harinya. Ya Coach? Ya, betul. Mungkin ini kita mungkin 10 menit lagi mau closing, Coach. Mungkin ada pesan-pesan khususnya untuk wanita-wanita pada saat ini, hari ini kan Hari Kartini, Coach. Mungkin ada pesan-pesan untuk para wanita Indonesia, Coach, untuk memiliki pola pikir yang benar, Coach. Oke, ya. Karena kita ini Hari Kartini, ya kita juga harus fokusnya untuk wanita-wanita Kartini modern, ya. Ya, kita perlu bangkit ya, kalau mau punya pola pikir yang benar, kita harus perkaya diri kita ya dengan sesuatu yang membangun diri kita sendiri ya. Kita perkaya diri kita dengan sesuatu yang positif ya. Mungkin kita bisa baca buku ya yang bisa membantu kita mendapatkan wawasan yang baru. Ya kita juga bisa kedua adalah bergaul ya dengan komunitas yang positif ya. Kita jangan hanya kumpul-kumpul dengan orang yang mungkin akhirnya membawa dampak negatif karena mungkin ya hanya melakukan sesuatu yang kurang produktif gitu ya. Nah, kita di sini sebenarnya dengan kita membangun komunitas yang positif, kita pun akan dibantu untuk upgrade skill kita, upgrade diri kita semakin baik lagi ke depannya. Nah, terus berikutnya juga kita yang tadi saya bilang ya, kalau mau punya pola pikir yang positif, tipsnya adalah kita cari mentor yang bisa membimbing kita juga untuk kita terus bisa stay positif ya dengan pola pikir yang benar seperti itu. Terima kasih Coach dengan tip yang sudah atau pesan-pesan yang Coach berikan. Ya, saya ulangi ya Coach ya. Saya ulangi, wanita Indonesia, kebetulan hari ini adalah Hari Kartini. Mari sama-sama kita bangkit.
kita harus memiliki pola pikir dan atau sesuatu hal yang positif, ya lakukanlah dengan kondisi mungkin seperti ini, kita tidak akan terpuruk. Keterpurukan itu hanya mindset kita, ya. Kita ngerasa tidak bisa ke mall, kita tidak bisa, mungkin ya yang orang yang merasa terus di rumah, tidak bisa merasa bekerja, hanya merasa bosan di rumah. Mungkin inilah saatnya untuk kita melakukan hal positif yang seperti Coach tadi anjurkan, ya, membaca buku, mungkin kita melakukan hal-hal, kita upgrade diri, banyak hal di internet yang kita akan bisa dapatkan, mungkin kita bisa men-searching pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dari internet, bahkan mungkin kita walaupun sekarang tidak secara visual kita bergaul dengan lingkungan positif, tapi di dunia maya juga banyak lingkungan-lingkungan positif yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Kemudian ya menambah juga pola pikir positif dengan juga mencari mentor yang tepat. Ya Coach, ya. Jadi Coach terima kasih. Tapi sebelumnya ini ada teman saya gabung Coach, Boy Situmorang. Makasih Bang Boy sudah gabung. Makasih Bu Jene, terima kasih Bu Nita Puspita sudah gabung. Bang, maaf Bang, walaupun udah detik-detik terakhir Abang baru gabung, tapi khusus untuk wanita Indonesia, ini kan Hari Kartini Coach. Saya bacakan puisi boleh ya Coach ya? Iya, boleh. Nah, saya tadi sengaja memang kutip yang beredar. Untuk semua wanita Indonesia, Bu Oriani dengan Wita mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua wanita Indonesia. Wanita hebat bukan karena cantik. Wanita hebat bukan karena kaya. Wanita hebat bukan karena pintar. Wanita hebat bukan karena namanya. Wanita hebat bukan karena kedudukan suaminya. Wanita hebat adalah wanita yang mampu tegar menyelesaikan masalahnya. Wanita yang mampu melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar di saat tertekan, tersenyum di saat hati menangis, diam saat terhina, memesona karena selalu memaafkan. Semoga kita semua di sini yang mendengarkan dan juga wanita Indonesia dimanapun berada, menjadi kaum wanita hebat. Itu adalah spirit untuk wanita-wanita modern di era sekarang. Coach, ya, sip, mantap banget kuisinya. terima kasih, saya langsung ditepukin tangan sama adik saya Anta. Dia bilang tumben ini kakak saya kok bisa baca puisi. Coach, dalam kondisi di dalam kondisi seperti ini, ya, sebelum kita tutup, mari sama-sama. Bu Esti baru bergabung, salah sendiri kita udah mau tutup. Ya, Bu Esti dari Medan baru bergabung, selamat bergabung. Ya, sama-sama kita ketik hashtag Ayo Indonesia Bangkit. Mbak Yeni, ayo kita ketik hashtag Indonesia Bangkit, Pak. Indonesia Bangkit. Oke, saya udah ketik juga. Terima kasih Coach. Saya sangat senang dengan baru kita yang pertama Coach, kita berdua yang pertama ketik Indonesia Bangkit. Terima kasih untuk pembelajaran sore hari ini Coach. Ya, yang pasti dimanapun kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, mari bersama bersatu kita bangkit, dan khususnya untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia sehat. Dan ketika kita punya pola pikir yang sehat, maka harkat martabat keluarga kita pasti juga akan terangkat. Terima kasih Coach sore hari ini untuk bincang-bincangnya di sela-sela waktu Coach yang luar biasa sibuk. Salam sehat dari kami, salam hormat buat keluarga Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih sama-sama Bu Ita.